datang ke sekolah pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin doanya, Ibu minta teman kita yang datangnya lebih awal. Siapa? Adi, tolong pimpin doa untuk teman-temannya. Mari kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adi. Anak-anak ibu semua, apakah sudah rapi belum? Sudah rapi? Coba cek dulu. Cek bajunya rapi belum? Rapikan rambutnya. Yang cewek rapikan jilbabnya. Ya, rapikan rambutnya. Udah rapi? Udah rapi? Sudah. Berarti kalau sudah rapi, berarti sudah semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ya, sudah semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akan menyanyikan Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita. Kepada anak-anak ibu semua, mohon berdiri. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, anak ibu semua dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, kalian dapat menyebutkan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan percaya diri. Ketiga, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam media cetak, kalian dapat menyebutkan pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetak dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar tentang iklan dalam media cetak, kalian dapat membuat kreasi rancangan iklan berdasarkan bentuknya dengan baik. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, anak-anak ibu coba perhatikan layar proyektor ibu. Kepada anak ibu, Marta tolong baca, yang lain simak. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berubah unsur dan
senyawa. A. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dan dari dua atau lebih sejenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan nitrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Iya, dari yang dibacakan oleh teman kita Marta tadi, apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Iya, zat yang terdiri dari materi sejenis. Apa contoh dari zat tunggal? Air, garam, emas, dan gula, Bu. Iya, air, garam, gula, emas. Apa saja kegunaan zat tunggal dalam kehidupan sehari-hari? Air untuk mandi dan mencuci baju dan lain-lainnya. Garam untuk memasak, Bu. Oh iya, garam untuk masak. Iya, dari air bisa untuk mencuci, bisa untuk apa lagi? Mandi. Iya. Dari yang dibacakan oleh teman kita Marta tadi, air merupakan senyawa. Mengapa air merupakan senyawa? Karena air terbentuk atas hidrogen dan oksigen, Bu. Iya, karena air terbentuk atas hidrogen dan oksigen, beda dengan udara. Udara merupakan unsur. Baiklah anak-anak ibu semua, coba perhatikan gambar proyektor ibu. Amatilah gambarnya. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Minuman dalam kemasan dengan merek Aquada, Bu. Iya, betul, minuman kemasan dalam merek Aquada. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Terdiri dari nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Iya, terdiri atas apa tadi? Nama produknya ada. Setelah itu gambarnya juga menarik ya, gambarnya. Setelah itu apa lagi? Kalimat iklannya. Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Ya, ini adalah yang terdapat dalam iklan. Anak-anak ibu, untuk pemahaman lebih lanjut, kita dengarkan video pembelajaran. Dengarkan dengan seksama ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Materi ini merupakan muatan bahasa Indonesia 59, tema 3, kode 3.4 dan 4.4. Untuk itu, simak baik-baik ya. Apakah Anda sudah tahu untuk apa iklan ini dibuat? Ya, betul. Iklan ini dibuat untuk memperkenalkan, menawarkan, menyarankan, dan mengajak masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Di dalam membuat suatu iklan, itu harus memperhatikan unsur-unsur iklan. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur iklan? Yang pertama adalah headline atau judul iklan. Yang kedua, isi iklan. Yang ketiga, penjelasan produk. Yang keempat, alamat dan nomor kontak penjual. Unsur-unsur ini harus Anda perhatikan dalam membuat iklan. Di
Di dalam membuat iklan pun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan, yaitu dalam iklan harus membuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah menggugah. Apa itu artinya? Menggugah artinya iklan dibuat dengan mencermati kebutuhan pembaca sehingga dapat memberikan solusi bagi pembaca. Kemudian yang kedua, kriterianya adalah informatif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan harus jelas dan tidak keluar dari fokus kebutuhan pembaca. Kemudian yang ketiga, kriterianya adalah menarik. Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah rangkaian kalimat pada iklan harus membuat pembaca tertarik dengan produk yang diiklankan. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kalimat pada iklan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan, seperti keunggulan, potongan harga, atau promosi dari produk yang ditawarkan. Di dalam media cetak ada dua bentuk iklan. Yang pertama adalah iklan baris, yang kedua adalah iklan kolom. Bagi berikut, Ibu akan memberikan ciri-ciri dan contoh dari iklan baris dan iklan kolom. Simak baik-baik ya, Nak. Sekarang silakan Anda perhatikan baik-baik ciri-ciri dari iklan baris. Yang seperti apa contoh iklan baris? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di dalam iklan baris ini, di dalam satu halaman koran terdapat beberapa iklan yang ditawarkan ya. Baik, kita lihat ciri-ciri dari iklan baris ini. Yang pertama, isi iklan biasanya singkat untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Kemudian yang kedua, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus. Ciri yang ketiga adalah iklan tidak disertakan gambar. Dan yang terakhir, ciri dari iklan baris adalah iklan disertakan dengan nomor telepon penjual agar mudah dihubungi. Yang kedua ini adalah ciri-ciri dari iklan kolom. Yang seperti apa gambarnya? Nah, ini dia iklan kolom contohnya. Jadi di dalam satu halaman itu bisa hanya satu saja iklannya. Kita cari tahu ciri-ciri dari iklan kolom ini ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah isi iklan berisi kata-kata dan ada gambarnya. Kalau tadi iklan baris tidak ada gambarnya ya. Kemudian yang kedua, isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Jadi kata-katanya atau kalimat-kalimatnya itu tidak ada singkatan-singkatannya ya. Kemudian yang ketiga, ukuran iklan kolom lebih besar dibanding dengan iklan baris. Sudah tentu ya, Anda dapat melihatnya pada contoh berikut ini. Dan yang terakhir, ciri dari iklan kolom, biaya pemasangan iklan kolom lebih besar dibanding iklan baris. Sudah tentu karena ukurannya lebih besar, maka biaya pemasangannya pun jauh lebih mahal dibanding dengan iklan baris. Alhamdulillah pembelajaran. Ya, baiklah, sudah dengar tadi video pembelajaran kita? Sudah, Bu. Dari video pembelajaran kita tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Jadi bentuk iklan media cetak ada Dua. Apa? Iklan Media baris. iklan baris dengan Iklan kolom. iya iklan kolom. Jadi bentuk iklan media cetak ada Dua. Apa? Iklan baris dan iklan kolom. Iklan kolom berarti dia tahu ya ciri-ciri
kolot. Baiklah anak-anak ibu semua, ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu akan membagikan kalian LKPD. Di mana dalam kegiatan nantinya anak-anak ibu melakukan sesuai pembelajaran kita. Pertama, bahwa dari teks yang ada pada LKPD nanti anak-anak ibu akan menggolongkan unsur dan senyawa bagi LKPD-nya. Kerjakan bersama temannya, diskusi. Ibu akan memantau keaktifan dari anak ibu semua. Perhatikan dari LKPD-nya. Ini kerjakan, sesuaikan dengan bahan aja. Kerjakan mana? Sama-sama. Mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa. Jangan lupa nama kelompoknya siapa?
Kami akan menyajikan hasil kerja kelompok ini tentang membedakan antara unsur dan senyawa. Air merupakan senyawa, tembaga merupakan unsur, gula merupakan senyawa, perak merupakan unsur, garam merupakan senyawa, hidrogen merupakan unsur, besi merupakan unsur, asam cuka merupakan senyawa, oksigen merupakan unsur, emas merupakan unsur. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Kelompok siapa lagi? Kelompok 3. Ya, masuk ke sana.
tembaga unsur, gula senyawa, perak unsur, garam senyawa, hidrogen unsur, besi unsur, asam cuka senyawa, oksigen unsur, emas unsur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 3 ya. Kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Kami akan menyajikan hasil kerja kelompok kami tentang penggolongan unsur dan senyawa. Air merupakan senyawa, tembaga merupakan unsur, gula merupakan senyawa, perak merupakan unsur, garam merupakan senyawa, hidrogen merupakan unsur, besi merupakan unsur, asam cuka merupakan senyawa, oksigen merupakan unsur, emas merupakan unsur. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menjadikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, untuk kegiatan berikutnya kita akan membuat proyek tentang iklan kolom dan iklan baris. Anak-anak ibu semua sudah lengkap alat dan bahannya? Sudah. Apa saja alatnya? Penggaris, pensil, crayon. Iya, oke, berarti sudah lengkap ya alat dan bahannya. Kita akan menentukan penjadwalan pembuatan proyek kita memakan waktu 20 menit. Mulai sekarang anak boleh membuatkan proyek tersebut. Diskusikan dengan teman-temannya proyek apa yang akan dibuatkan. Gimana kita bikin ikan kolom? Kalau nggak bisa bikin kolom, bawa saja. Iya, itu juga Kelompoknya kerjasama